Yo, halo semuanya, kembali lagi kita di sini. Yang sudah pasti di kesempatan kali ini kita akan lanjutin School Tales The Series di episode yang kelima. Dimana di episode kali ini akan sedikit berbeda ya, karena biasanya kan serem-serem gimana gitu. Namun kali ini tuh genrenya horor komedi. Jadi sudah pasti suasananya akan berbeda dengan School Tales The Series di episode-episode sebelumnya. Dimana di episode kali ini akan bercerita tentang seorang guru yang rewel, berisik, dan menyeramkan. Harus mencari kepalanya yang disembunyikan seseorang. Dan bersama dua siswanya lah mereka mencari keberadaan kepala guru tersebut. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Hari Senin, dimana seorang siswa berangkat ke pagian deh kayaknya. Karena sekolah masih sunyi sepi sendiri, tiada yang menemani. Ya, sendiri, kayak kamu. Siswa ini merasa hawa di lingkungan sekolah tuh nggak enak banget. Dan dia pun lari ketakutan, masuk ke dalam perpus. Dan tiba-tiba, buku-buku pada berjatuhan sendiri, serta horden yang juga bergerak dengan sendirinya. Ternyata itu adalah ulah dari siswa nakal bin bandel bernama Tim dan Pink. Yang dimana ternyata mereka mau mencontek PR dong. Berpindah di kantin sekolahan, dimana suasana yang tadinya asik-asik aja mendadak menjadi horor ketika seorang guru bernama Wayawan datang untuk menagih hutangnya ibu kantin. Bu Wayawan yang terkenal rewel, sangar, dan menakutkan memarahi Bu Noi karena utangnya yang udah nunggak tapi nggak mau dibayar. Mirip-mirip lah kayak si dia, kalau mau ngutang mendadak jadi orang paling menyedihkan, tapi kalau pas ditagih malahan banyak alasan. Begitulah yang dilakukan Bu Noi. Datanglah seorang guru tampan dan mempesona bernama Pak Guru Nop, melerai kegaduhan di kantin. Disusul Pak Kepala Sekolah yang nyamperin mereka, tapi ternyata Pak Kepala Sekolah juga banyak utang sama Bu Wayawan. Saat di luar kantin, Bu Wayawan mendapati siswa-siswa yang membuat gambar-gambar tentang dirinya dan menempelkannya di tembok sekolahan. Begitu bandelnya mereka sampai-sampai buat bom tepung dong buat Bu Wayawan. Dan pelakunya adalah Tim dan Pink. Mau tidak mau, mereka harus mendapat hukuman dari Bu Wayawan. Tim pun kesal ya sama Bu Wayawan, dan dia pun melempar kaleng bekas yang dibalas dengan freestyle dulu bos. Dan dengan dari si Pink sampai masuk ke dalam tong sampah. Seorang kang kebun sekolahan yang bernama Pak Rang menanyakan, "Ada apa sih kawan?" Tim pun bercerita tentang Bu Wayawan dan berniat untuk membalasnya. Pak Rang pun mendukung dengan mengatakan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan tanpa sebab yang pasti, Pak Rang pun ngekek dong. Tim pun melihat kantong makanannya yang ada gambar-gambar menyeramkan di sana. Dan malam harinya Tim dan Pink pergi ke asrama sekolahan, tempat Bu Wayawan tinggal. Niat hati pengen nakutin Bu Wayawan dengan topeng serta merekamnya dengan HP, tapi malahan inilah yang terjadi. Bukannya menakuti, malah mereka yang ketakutan setelah melihat tubuh Bu Wayawan tanpa kepalanya. Keesokan paginya di hari Selasa, kabar penemuan mayat Bu Wayawan tersebar luas di sekolah setelah seorang siswa membicarakan mayat Bu Guru Wayawan di kebun sekolahan, namun dalam kondisi kepala yang sudah nggak ada. Tim dan Pink pun berasumsi, fix nih, berarti semalam itu hantunya Bu Wayawan. Mereka pun teringat kalau HP-nya Tim masih tertinggal di asramanya Bu Wayawan. Karena merasa takut, mereka pun membawa seorang calon biksu bocil untuk menemani mereka mengambil HP yang tertinggal. Namun sesampainya di sana, ternyata HP-nya tuh udah hilang entah kemana. Malahan di sana Tim menemukan gambar-gambar yang telah dia buat dan Tim pun merasa bersalah dan membawa gambar-gambar itu kembali. Pink pun menelepon HP Tim yang ternyata ada di ruangan lain. Mereka pun pergi ke sana dan ternyata ada hantunya Bu Wayawan memegang HP tersebut. Si calon biksu bocil pun langsung gaskui kabur dari sana. Sialnya, Tim dan Pink harus terjebak bersama hantu Bu Wayawan, dan di sini Pink pun meminta agar hantu Bu Wayawan mengembalikan HP-nya.
Namun ada satu syarat di mana Tim dan Pink harus menemukan kepala buayawan. Dengan bahasa tubuh buayawan yang seadanya, mereka pun jadi kayak main kuis ya. Ya, tidak, bisa jadi. Dan akhirnya, mereka tahu apa yang dimaksud buayawan. Sementara itu terlihat kepala buayawan berada di dalam suatu tempat yang dingin. Akhirnya Tim dan Pink pun menyetujui untuk mencari kepala buayawan. Namun ternyata timnya bohong dong. Nggak mau dia mencarikan kepala buayawan. Namun setelah itu dia melihat gambar-gambar buayawan miliknya yang ternyata mendapat apresiasi dari buku ruwayawan. Dengan komentar-komentar yang membangun. Keesokan paginya di hari Rabu, tersebar berita kalau hantu buayawan mendatangi kepala sekolah untuk menagih hutangnya. Dimana kepala sekolahnya agak minus ya. Dia latihan dansa dengan pacar patungnya, namun tiba-tiba berubah menjadi buayawan. Hingga akhirnya sekarang para penghutang pada ketakutan akan didatangi hantunya buayawan. Pas masih hidup aja menyeremin ya, apalagi ini udah jadi hantu. Tanpa kepala lagi. Saat malam harinya Tim bermimpi kepala buayawan mendatanginya untuk menagih janji Tim. Keesokan paginya di hari Kamis, Tim memutuskan untuk menepati janjinya, yaitu mencari kepala buayawan. Namun Pink menolak untuk membantunya. Hingga akhirnya terjadilah adegan hampir saja Pink ini nyosor ke bibir Tim. Namun akhirnya nggak jadi. Tim pun mengancam akan menyebarkan kelakuan Pink yang mau nyosor ini kalau Pinknya nggak mau membantu mencari kepala buayawan. Hantu buayawan, Tim, dan Pink mulai mencari tahu keberadaan kepala buayawan, di mana kepala buayawan merasa kedinginan. Dan calon tersangka pertama pun muncul, yaitu Bu Noi, si ibu-ibu kantin. Mengingat Bu Noi sempat ditagih utangnya oleh buayawan, mungkin saja kepala buayawan disimpan di kulkasnya untuk dijadikan campuran es limun. Mereka pun mulai mencarinya di lapak Bu Noi. Namun akhirnya mereka ketahuan juga, dan hanya ada semangka di kulkasnya Bu Noi. Dengan demikian berarti bukan Bu Noi lah pelakunya. Saat sedang berdiskusi, mereka melihat siswa lain bermain di area tempat yang terkunci, dan siswa-siswa ini tidak diperbolehkan memasukinya oleh Pak Rang. Tim dan Pink pun mulai curiga kalau Pak Rang ini menyembunyikan sesuatu di sana, apalagi teringat perkataannya yang dia ucapkan sebelumnya. Tim dan Pink coba memasuki tempat itu. Namun Pink ketahuan hingga akhirnya Pink mengajak Pak Rang untuk makan basreng bersama. Sementara itu melihat tempat itu yang tergembok, hantu buayawan langsung menggetok gembok tersebut. Mereka berdua pun langsung mencari kesana kemari kepala buayawan. Namun tiba-tiba datanglah Pak Guru Nop yang entah apa tujuannya dia datang ke sana. Tim yang ngumpet di sebuah kulkas akhirnya ketahuan juga. Namun ternyata disitulah kepala buayawan berada. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa Pak Guru Nop lah yang memenggal kepala buayawan. Kali ini Tim dalam bahaya karena Pak Guru Nop juga berniat untuk membunuhnya. Namun untungnya datanglah pahlawan kita, yaitu Pak Rang dan Pink. Namun sekali combo Pak Rangnya langsung keok dong. Aduh, gimana ini? Dan akhirnya Tim memutuskan untuk melempar kepala buayawan yang langsung disambut oleh Pink dengan freestyle dulu bos, seperti yang dia lakukan sebelumnya, hingga akhirnya boom, headshot. Akhirnya terkuaklah alasan Pak Guru Nop membunuh buayawan, dimana saat itu buayawan menciduk Pak Guru Nop yang lagi memaksa siswa cowok untuk tusbol bersamanya, karena ternyata Pak Guru Nop ini adalah seorang pecinta batang. Karena hal itu Pak Guru Nop menganiaya buayawan, namun saat menggali kuburnya, buayawan ternyata masih hidup dan tidak sengaja terjatuh ke dalam galiannya. Dan tanpa sengaja pula Pak Guru Nop mencangkul leher buayawan hingga terputus dan menyimpannya di kulkas tersebut. Keesokan harinya di hari Jumat, kepala buayawan akhirnya bersatu kembali dan hubungan Tim, Pink, dan hantu buayawan menjadi lebih baik lagi.
Hantu buayawan pun memberi mereka sebuah hadiah yang ternyata itu adalah bom tepung yang meledak di wajah mereka. Episode 5 pun berakhir dengan kegembiraan mereka. Selesai. Yos, berakhir sudah untuk pembahasan di episode yang kelima. Dan seperti yang sudah saya bilang di awal ya, di episode 5 ini bergenre horor komedi. Jadi nggak heran kalau banyak kejadian-kejadian lawak di episode kali ini. Dan dari episode kelima ini bisa disimpulkan bahwa buayawan ini memanglah guru yang rewel dan berisik. Namun dibalik itu dia menggunakan kerewelannya bertujuan untuk sebuah kebaikan dan menegakkan peraturan. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari episode 5 ini adalah seringkali kita mengabaikan suatu kebaikan hanya karena melihat siapa yang membicarakan. Padahal kebaikan bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Ya begitulah kira-kira. Oke lah, sekian dulu ya untuk episodenya kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.